Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Mengapa perdebatan soal nasab keturunan Nabi atau nasab Alawiyah? Alawiyah itu maksudnya keturunan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib punya istri banyak dan anak banyak. Nah, namun yang orang fokuskan itu hanya keturunan Hasan dan Husain, yakni Al-Husaini, Al-Hasani, Al-Husaini. Mengapa sampai sekarang nasab dari dua jalur itu yang masih diperdebatkan dan saya lihat tidak akan berakhir masalah nasab ini. Karena apa? Karena kiai, ustadz, gus, dan para asatidz yang lain itu mereka tidak paham asas muskilah. Asas muskilah itu dasar permasalahannya apa. Apakah masalah ini nasabnya nyambung apa tidak, atau ada masalah yang jauh lebih besar. Ya. Nah, sama seperti orang, misalnya fulan tidak kunut, Wahabi. Fulan tidak mengeraskan suara ketika zikir, Wahabi. Fulan menggerakkan jari-jarinya saat duduk antara dua sujud tasyahud, ya. Itu Wahabi. Ya. Sehingga orang awam ikut-ikutan. Nah, mereka sendiri tidak tahu sejarah awal mulanya bagaimana. Kemudian tim Nabawi TV membuka dokumen ini sebagian setengah dan menutup setengah yang lain. Ya. Begitu juga dengan Kiai Imad. Kiai Imad membuka ini masalah nasab itu mereka tidak bersambung. Sampai sekarang ini heboh. Ya. Mengarang kitab nasab, ya, Bani Hashim atau Bani Alawi itu dari C atau dari G. Ya, sampai sekarang ribut terus, tidak selesai. Kemudian tim yang lain, ya, kelompok Muhibbin, Habaib dan lainnya itu mereka bilang ada yang mencela, ada yang mengajak diskusi secara ilmiah, kok bisa DNA dijadikan sebagai standar, ya, untuk menyambungkan nasab itu siapa, ulama siapa. Ulama siapa yang menjadikan DNA, informasi genetik itu sebagai syarat, ya, untuk menisbatkan, menyambungkan nasab seseorang itu. Itu pernyataan Gus Ajir Ubaidillah. Nah, saya katakan di sini permasalahannya itu tidak disampaikan oleh Kiai Imad, tidak disampaikan oleh Gus Ajir, dan juga tidak disampaikan oleh Robitoh, ya, Nakoba Ashraf, ya, istilahnya, ya, di Indonesia. Dan juga ada oknum lain yang tidak mau membuka hal ini. Nah, saya di channel ini dan di channel TikTok sudah saya buka, ya, istilah Habib itu istilah muhdats, dibuat-buat. Ya. Kemudian istilah syarif itu memang dibuat-buat. Kemudian istilah sayyid itu memang dibuat-buat. Dibuat-buat itu maksudnya gimana? Ya bid'ah. Ya. Dibuat-buat untuk hanya disematkan kepada keturunan Hasan dan Husain. Sedangkan yang lain itu tidak boleh memakai istilah ini. Ini masalahnya di sini. Nah, kapan istilah ini muncul? Istilah ini baru muncul di zaman era Daulah Fatimiyah, di mana di situ banyak orang yang mengiklankan dirinya sebagai keturunan Nabi atau keturunan Hasan dan Husain. Nah, masalahnya di mana? Siapa yang menginvestasikan nasab untuk memperoleh keuntungan duniawi, keuntungan jabatan, posisi keagamaan, dan posisi politik? Nah, ini akan saya jawab. Di era Khulafa ar-Rasyidin, tidak ada satupun orang yang iklan nasab. Nasab saya lebih afdol, lebih utama daripada nasabmu. Itu tidak ada. Ya, karena zaman itu
para sahabat sepakat bahwa manusia yang terbaik adalah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Selanjutnya sahabat-sahabat yang lain, para tetua, ya, as-sabiqun al-awwalun. Nah, Hasan dan Husain ini tidak masuk di situ karena mereka tidak berjuang banyak, lebih banyak dari para sahabat. Nah, jadi mereka tidak mungkin mendapatkan keutamaan yang sama dengan para sahabat, walaupun mereka cucunya Nabi. Ya, nah itu. Nah, ketika di zaman Daulah Umayyah, Bani Hashim ya, itu mendapatkan khumus, 1/5 dari harta rampasan perang. Mereka juga dapat hibah pemberian. Waktu itu ada Bani Talibi, ya, keturunan Abi Talib, keturunan Alawi, Hasani, Husaini, ya. Itu mereka sudah menerima eh, ya kayak di sini ini kayak BLT gitu. Ya, tetapi sudah bagian mereka itu sudah dapat. Nah, kemudian di saat itu juga muncul pergerakan yang mereka ingin memberontak Daulah Bani Umayyah. Ketika mereka berhasil memberontak Daulah Bani Umayyah, ya, mereka kemudian menyebarkan Syiahan, kesyiahan, ya, kesyiahan, Syiahan Hashimiyah, bahwa yang berhak menjadi khalifah pemimpin adalah dari keturunan Bani Hashim, baik itu Abbasiyah atau Alawiyah, Talibiyah, ya pokoknya dari Bani Hashim. Kemudian atas dasar madhab ini, tasyayyu ini, menyebarlah ya kasus pembantaian, pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak setuju dengan pemahaman ini. Jadi mereka merubah identitas nasab menjadi identitas politik yang dengan itu mereka menghalalkan darah orang muslim. Selesai ya. Kemudian di era Daulah Abbasiyah itu muncul fikih baru, istihad baru. Ada Maliki, beliau mengumpulkan fikihnya ya, dari para sahabat, dari para tabi'in yang di Madinah menjadi madhab Maliki. Kemudian Syafi'i belajar dari Maliki, kemudian mengumpulkan fikih dari Hijaz, Yaman, Irak, dan Mesir. Kemudian Hanafi di Kufah mengumpulkan fikih-fikih yang dari para sahabat yang pernah tinggal di Kufah. Ya. Kemudian Hambali mengumpulkan hadis, ya. Kemudian mengambil metode baru, menambahkan bahwa hadis yang sahih bisa dijadikan hujjah dalam beramal. Nah, sehingga ada 4 madhab. Ditambah madhab Zaidiyah. Ya. Madhab Zaidiyah punya pembukuan fikihnya sendiri. Ketika itu Daulah Abbasiyah, mereka menggunakan madhab ini sebagai kelompok. Ya. Bukan dijadikan sebagai satu kelompok, tetapi menjadikan masing-masing madhab itu kelompoknya sendiri. Ya. Jadi ada qadhi itu ada 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi kalau kamu seorang muslim harus madhabmu jelas. Kamu ikut Hambali atau ikut ini atau ikut ini atau ikut ini. Ya. Kalau kamu madhabu Hambali berarti kamu ikut qadhinya atau hakimnya. Ya, istilahnya kayak pengadilan agama itu ada 4 pengadilan. Ya. Itu sengaja dibuat Daulah Abbasiyah untuk apa? Untuk memperlemah umat Islam. Dan mereka menggunakan tasyayyu kesyiahan itu untuk melemahkan antara madhab-madhab ini. Nah, kemudian dibuatlah mihrab ini 4 di sini. Ya, tempat musola ini kalian lihat 4 ini. Ada musolanya Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Nah, di saat azan masing-masing azan sesuai madhabnya. Kemudian kalau sudah waktunya qomat, ya tidak bareng, qomatnya beda-beda. Ini dulu yang sholat, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Ya, jadi masing-masing sholat ikut madhabnya sendiri-sendiri. Nah, ketika datang ini
kasus ini terus berlanjut. Zaman Daulah Abbasiyah, kemudian zaman Daulah Utsmaniyah, Mamalik, sampai para syarif, asyraf. Ya. Kemudian ketika datang Daulah Saudiyah dihapus. Ya, 4 mihrab ini dijadikan 1 mihrab. Ya, muadzin yang tadinya 4 muadzin, Bilal, 4 Bilal itu dirubah menjadi 1 Bilal, 1 muadzin. Nah, ini. Nah, ini fakta sejarah yang tidak dibuka kepada kalian selama ini. Nah, dan masalahnya kebanyakan umat Islam ini males. Mereka tidak mau memeriksa, membuka kitab. Karena oknum para habaib atau guru-gurunya Ustadz Ajir Ubaidillah itu tidak mengajarkan bahasa Arab. Mana kalian pengajian muhadharah mempelajari bahasa Arab, nahwu shorof? Nggak ada. Nah, mungkin dari kalangan gus-gusan itu ada dari mereka yang mengajarkan nahwu shorof. Ya. Tapi itu pun tidak cukup. Ya, orang harus paham sejarah masa lalu umat Islam itu bagaimana, harus dipelajari. Ya, masalahnya lemah. Ya, ada kelompok yang memang nggak mau ini dibuka. Nah, itu yang soal ini. Ini soal yang memang orang anggap sepele. Buat apa saya bahas ini? Enggak, ini bukan hal yang sepele. Ini hal yang berbahaya. Kenapa? Karena 4 madhab ini, karena masing-masing ta'assub dengan madhabnya, sampai terjadi pembantaian besar di Irak itu. Ya, di zaman Daulah An-Nasir kalau tidak salah. Ya. Insya Allah akan saya tampilkan di videonya sendiri. Ya. Misalnya seperti video yang sebelumnya itu saya menjelaskan kalau ini tidak kunut, tidak wirid, suara keras, maka tidak boleh jadi imam. Kasusnya persis seperti itu dulu. Ya. Nah, kita tidak mau mengulangi kesalahan masa lalu. Ya. Kita cerita kesalahan masa lalu supaya tidak terulang. Kemudian ini soal ini. Yang kedua itu adalah soal istilah keturunan Nabi. Istilah keturunan Nabi ini adalah istilah yang paling berbahaya dan paling sensitif. Kenapa? Karena begini, orang menafsirkan keturunan Nabi itu sebagai Ahlul Bait. Ahlul Bait jelas di dalam Al-Quran bahwa mereka adalah istri-istri Nabi. Orang-orang terdekat Nabi itu siapa? Istri, anak. Ya. Kemudian di situ, apakah Ahlul Bait itu berarti keturunannya semua ini? Enggak. Ya. Ya. Jadi Al-Quran itu ada kejelasannya, ayat demi ayat itu dijelaskan. Ya. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya itu, kalian lihat tentang Ahlul Bait. Adapun yang memasukkan Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan Hussein sebagai Ahlul Bait itu hadisnya dhaif, tidak sahih. Ya, hadis yang sahih itu istri Nabi adalah Ahlul Bait. Kemudian menafsirkan keturunan itu sebagai Ahlul Bait itu salah. Kenapa? Karena Ahlul Bait itu istilahnya khusus untuk istri-istri Nabi. Dan yang kedua, Ahlul Bait itu punya hukum khusus. Apa itu hukum khususnya? Hukum khususnya adalah mereka disebut sebagai Ummahatul Minin, ibu-ibunya orang muslimin. Ya. Kemudian mereka diharamkan untuk dinikahi. Ya, ketika Rasulullah sudah meninggal, diharamkan mereka untuk dinikahi. Ya, itu. Jadi itu alasannya mereka disebut Ahlul Bait. Sedangkan Ahlul Bait istilahnya sama dengan sahabat Nabi. Kalau mereka meninggal, maka istilah ini sudah selesai. Tidak ada Ahlul Bait versi baru lagi, itu nggak ada. Yang adanya keturunan. Ya. Kemudian sahabat. Ya, meninggal, ya berarti ada keturunannya sahabat. Keturunannya Muhajirin wal Ansor. Itu. Apakah mereka sama dengan sahabat itu keutamaannya? Tidak, ya, tidak. Nah, mereka ini, oknum ini, bilang bahwa kita ini Ahlul Bait. Kemudian mencaplok hadis
Kamu membenci Ahlul Bait berarti kamu melanggar hadis ini. Sehingga menyebarkan teror kepada umat Islam. Ini yang berbahaya. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang oknum yang bilang bahwa saya keturunan Nabi, tetapi dia membunuh orang, mabuk, dawir, kemudian menghalalkan darah umat Islam. Sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, kalian periksa sendiri. Ya, orang-orang yang disebut sebagai Hasani Husaini, ada mereka yang baik, yang soleh, ya, yang jadi ulama, bermanfaat umat Islam. Ada dari mereka yang jadi fasik, fajir, ya, dan membuat masalah di Al-Haramain. Seperti itu, ini istilah yang berbahaya. Ya, jadi keturunan Nabi. Misalnya saya kalau ketemu teman saya bilang saya ini lebih utama, darah saya ini lebih utama dari darah kamu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dhaghina, kebencian, ya, rasa marah, rasa murka. Kamu kok begitu ngomong seperti itu kepada saya? Ya. Seakan Allah itu pilih kasih. Ya. Ini spesial, ini tidak spesial. Ya. Ini langsung masuk surga, ini tidak masuk surga. Ya. Padahal sama-sama muslim. Ya. Sama-sama bertauhid, sama-sama sholat. Ya. Tetapi yang satu, dan ini adalah kebiasaan makhluk yang pertama kali, unsuri. Unsuri itu orang yang rasis. Ya. Rasis, unsuri. Makhluk yang pertama yang rasis itu adalah iblis. Iblis itu ketika disuruh sujud sama Allah, ya, sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam yang sudah diberi ilmu-ilmu tentang asmaullah, ya, doa, ya, ibadah, zikir, ya, keutamaan, ya, orang yang baik, manusia yang baik, yang soleh itu lebih utama daripada malaikat. Ya, disuruh sujud, tidak mau sujud, alasannya apa? Karena iblis tidak bisa belajar sama seperti Adam, maka dia menggunakan senjata hujahnya, dalilnya yaitu saya lebih utama dari dia. Ya Allah, kamu menciptakan saya dari api dan dia kamu ciptakan dari tanah. Tanah bumi tentunya. Ya. Maka Allah melaknat iblis ini dan mengusirnya dari surga. Kenapa? Karena merasa unsur penciptaannya ini lebih utama daripada unsur penciptaan Adam. Nah, dan di zaman-zaman sekarang ini ada oknum yang meniru cara iblis, yaitu bilang unsur saya ini lebih afdol daripada unsur kamu. Ya. Padahal di dalam Islam itu sudah dihapus yang namanya rasisme. Ya. Jadi Allah sudah memperingatkan wa anzir asyiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, dakwahilah orang-orang yang keluarga terdekatmu. Siapa? Bani Hashim, Bani Thalib, Abdul Muttalib, Abdi Manaf, kemudian Bani Umayyah dan kabilah-kabilah lain ini yang mereka dari Quraisy, ya, nasab yang terpilih untuk dijadikan muncul nabi di situ. Ya. Kalau kalian tidak beriman, maka nasab kalian ini tidak ada gunanya sama sekali. Walaupun kalian ini ngaku dari nasab yang bagus, yaitu dari Bani Ismail, dari Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau kalian tidak beriman, fasik tetap dalam kemusyrikan dan kekufuran, maka neraka. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi manusia meniru cara iblis seperti ini. Saya lebih afdol. Bahkan dulu zaman jahiliyah tidak boleh budak
makan bareng sama tuannya, tidak boleh. Ya. Budak harus makan sendiri, tidak boleh duduk satu majelis. Ya. Nah, Islam sudah menghapus ini semua, ya. Menghapus ini semua. Tetapi ada orang yang terpengaruh dengan tipuan iblis ini, meniru. Ya. Ini sangat berbahaya. Ya. Ini sangat berbahaya. Jadi kita sebagai Muslim harus kembali ke jalan minhaj nubuwah, minhaj para salaf, para sahabat seperti apa. Ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.